Rekomendasi. Seperti apa, Pak? Ya, kita lihat sangat spesifik dan sangat bagus ya. Sehingga ini menandakan bahwa kinerja teman-teman DPRD sangat memahami ya, akan proses ataupun hasil dari proses pembangunan selama 2025. Dan ini sangat menjadi modal utama nanti dalam proses pembahasan di komisi-komisi maupun tim teknis, sehingga harapan kita nanti apa yang sudah direkomendasikan oleh DPRD ini bisa betul-betul menjadi modal kita dalam mengevaluasi dan melaksanakan APBD 2026. DPRD menyebut penurunan angka kemiskinan ternyata tidak sebanding atau tidak sesuai dengan realita yang ada, seperti apa? Jadi bukan tidak sesuai dengan realita. Jadi ada yang disebut dengan indeks Gini rasio. Indeks Gini rasio ini perbandingan antara kaya dan miskin yang turun satu digit. Ya. Nah, ini jadi pertanyaan memang, kok bisa satu digit? Dan menjadi perhatian juga bagi pemerintah provinsi, kok bisa turun satu digit. Ini artinya ada hal-hal yang sangat menunjang gitu ya. Nah, kita lihat dari evaluasi ternyata memang walaupun tadi dilihat pertumbuhan ekonomi kita ini tidak mencapai target, tapi ini tertinggi di Jawa Timur. Ini kan hal yang sangat menunjang. Kemudian indeks pembangunan manusia kita meningkat walaupun masih di tatanan 10 besar dari bawah. Sebelumnya masih di bawah 4 terendah gitu ya. Nah, ini kita kejar nanti 2026 mudah-mudahan di angka 80 ya. Indeks pembangunan manusia ini terjadi penurunan semua. Kemudian juga ada hal yang menarik yang berhubungan dengan Gini rasio ini adalah bagaimana perekonomian bergerak ya. Artinya kita sempat di September atau Oktober itu menjadi pertumbuhan kredit terbesar se-Indonesia. Jadi ini yang menjadi, ini memang wajar ya. Memang wajar ada prediksi atau ada suatu penilaian, dan ini semua dari BPS, bukan dari kita ya. BPS sekarang bukan main, tidak seperti dulu. Indikator yang tadinya cuma 3, sekarang bisa 30 jadi 100 gitu. Artinya kan ini memang suatu nilai yang memang apa adanya, lebih kurang begitu ya. Nah, ini yang perlu kita sikapi, tapi jangan juga kita terlena. Seperti tadi, terjadi hampir 40% peningkatan kredit ekonomi di mikro gitu. Nah, kalau kita terlena ini bisa jadi nanti menjadi yang namanya kredit macet terbesar se-Indonesia juga. Nah, ini yang terus kita kaji sehingga nanti harapan kita nilai-nilai yang ada tadi yang baik kita pertahankan, kemudian yang memang masih kurang baik ini tentu kita perbaiki lagi, terutama masalah target-target juga tadi menjadi perhatian ya, karena dengan situasi dan kondisi yang sekarang memang mesti kita lakukan evaluasi target. Kita tahu kondisi geopolitik global, keamanan global, kemudian hal-hal lain yang sekarang terjadi, ini perlu analisa dan sikap kita bagaimana supaya ke depan jangan sampai situasi ini atau proses adaptasi kita terhadap proses keadaan ini bisa cepat kita lalui dan tidak mempengaruhi secara signifikan proses pembangunan yang ada di Kota Probolinggo. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Wadi.